Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, tentu libur lebaran kali ini pun juga dimanfaatkan oleh sekumpulan orang dari lintas profesi yang akan mengisi waktu luang di libur Idul Fitri kali ini. Kira-kira kegiatan apa yang akan mereka lakukan? Yuk langsung aja kita ikuti keseruannya. Hai viewers, nama saya Egy Oktiasari. Saya seorang notaris yang punya hobi diving. Oh ya, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah viewers, tadi saya baru silaturahmi dari rumah keluarga besar saya. Nah kebetulan sore ini saya ada janji dengan komunitas saya. Mau tahu nggak sih kegiatan komunitas saya? Yuk ikut yuk viewers. Halo semua, minal aizin wal faizin ya, maaf lahir batin. Hai viewers, ini komunitas selamku, namanya Pelangi Scuba. Kita mau melakukan sesuatu di sini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Kita lihat yuk. Kebetulan hari ini lagi lebaran, habis kumpul sama keluarga, terus kita kumpul lagi sama Pelangi Scuba buat diving bareng, halal bihalal juga di sini, terus seru banget pasti acaranya. Gue awalnya coba diving itu sejak 3 tahun yang lalu. Awalnya itu karena coba snorkeling, terus ngelihat pemandangan di bawah laut, jadi pengen betah lebih lama di dalam laut. Aku mulai diving itu dari tahun 2020. Hobinya mungkin karena dari kecil udah suka laut kali ya, terus baru mulai berani ikut diving lagi. Itu karena mulai banyak influencer-influencer cewek yang diving juga. Terus akhirnya ter-encourage buat yuk diving bareng sama yang lain gitu. Kebetulan di Pelangi Scuba juga ada Mbak Egy yang teman diving juga, udah sering jadi buddy bareng. Terus akhirnya kita hari ini mau diving bareng lagi, lebaran halal bihalal juga. Nah viewers, kita udah mau mulai. Sekarang aku ganti baju dulu. Ini teman-teman udah lagi nyiapin alat. Aku ganti baju dulu ya. Kita bisa explore underwater lebih banyak daripada jalan-jalan di atas daratan, karena kita 70% di bumi itu air, jadi harus banget nyobain underwater, explore underwater dari scuba diving. Oke, aku akan presentasi tentang apa saja yang kita gunakan dalam melakukan setiap kegiatan diving. Oke, yang pertama, make sure dulu ini ini namanya air, udara. Oke, bukan oksigen ya. Ada beberapa teman bilang ini oksigen. Kalau oksigen itu 100%. Kalau ini dia 21% oksigen, 79% nitrogen. Sebenarnya 20 sekian-sekian, ada beberapa zat lainnya. Oke. Selanjutnya ialah peralatan dasar yang kita gunakan diving ialah ini masih dasar ya guys. Ini dia.
Ini peralatan dasar. Oke, kenapa dikatakan peralatan dasar? Ini wajib sesuai dengan tubuh kalian. Kayak wetsuit ini nggak mungkin kan, wetsuit kalian pinjem dengan teman yang ukurannya beda. Jadi minimal kalian punya. Sama dengan ukuran size sepatu yang kita gunakan dan fins. Dan masker ini, biasa orang, oh masker ini modelnya cakep, jenis ini cakep, warnanya cakep. Jangan, harus sesuai dengan bentuk muka kita. Kadang-kadang face muka aku agak besar, berarti maskernya harus besar juga. Yang mukanya kecil nggak mungkin pakai ini. Akhirnya apa? Air akan masuk ke dalam sela-sela hidungnya. Oke, satu lagi, aku jelaskan tentang BCD. Ininya namanya BCD. Oke, tipe ini Bax Buoyance dan ini satu lagi tipenya jacket. Tapi yang umum kita gunakan yang jacket. Biasanya beberapa dive pro menggunakan yang model Bax Buoyance seperti ini. Oke, cukup jelas guys. Dan satu lagi, ini namanya regulator. Ingat ya, ini bukan regulator masak mama ya, regulator untuk diving. Oke, ada pertanyaan, Mas, regulator itu mahal nggak sih? Semua tergantung, ada uang, ada barang. Oke, regulator ini terdiri dari satu bonggol ini namanya first set. Dan ini second set. Dan di dalam ini ada namanya satu lagi SPG, Submersible Pressure Gauge. Dia terdiri dari dua indikator, satu indikator mengukur kedalaman, yang satu lagi untuk mengukur sisa udara yang ada di dalam tanki. Kalau untuk underwater fotografi, yang sulit itu buoyancy. Karena kan kita di alam, kita sebisa mungkin untuk tidak menyentuh atau merusak alam. Jadi sebisa mungkin sebelum kita megang kamera, kita usahakan untuk buoyancy kita bagus. Supaya di airnya kita lebih enak, lebih nyaman. Yang pertama buoyancy, kesulitan pertama buoyancy, kesulitan kedua adalah buoyancy. Jadi memang untuk foto selalu buoyancy kita harus lebih bagus. Hai viewers, sekarang kita udah siap-siap menyembur nih ke kolam. Bahasa divingnya tuh namanya refresh. Sekarang kita mau berdoa dulu, dipimpin oleh Mas Ferry. Oke. Silakan Mas Ferry. Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita melakukan refresh hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, guys, semangat guys, semangat. Oke. Nangis kuba. Wey! Tips diving untuk buat pemula ialah jangan gagal, jangan hilang semangat dalam melakukan kegiatan diving. Ingat, ini bukan alam kita. Kita jangan coba-coba sombong untuk melakukan, itu gampang, itu nggak ada. Tetap kita harus hargai, ini bukan alam kita ialah di darat. Dan di laut itu bukan alam kita. Oke, setiap saya step dalam melakukan untuk open water ialah yang pertama, satu, aku tidak akan melakukan langsung ke dalam ini, tapi di dasar. Di dasar dulu aku akan melihat gimana cara bernapas karena, andaikan kalian berumur 30 tahun, berarti kalian 30 tahun itu bernapas menggunakan hidung. Akhirnya hidung itu tidak dipakai, sekarang kita menggunakan mulut. Itu semua proses. Nah di dasar, setelah itu di dasar bisa langsung turun ke 1 meter. Yang kolamnya agak dangkal 1 meter. Oke, 1 meter udah bisa bernapas, baru kita turun ke 3,6. 3,6 itu pada saat 1, 2, 3 itu udah mulai dapat pressure. Itulah yang tipsnya yang paling berat untuk melakukan pada saat kita melakukan turun. Kesulitan mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Kalau untuk yang kayak diriku masih pemula gini mungkin lebih susah ketika desain atau kita mau turun ke bawah. Itu masih agak kurang nyaman atau mungkin di bawah kalau udah ketemu arus dan lain-lain itu kita harus spinning dan lain-lain gerak yang benar, itu jadi salah satu kendala aja sih paling.
Kendalanya untuk equalize sih di udara di kuping biar nggak sakit gimana, sama untuk nentuin netral buoyancy-nya gimana. Pengalaman menarik waktu di Tulamben di Bali, ngelihat kapal perang itu gede banget di bawah laut itu. Rasanya kaget sih, bisa ada kapal segede itu di bawah laut yang udah lama karamnya gitu. Untuk tips-tips di underwater fotografi, yang pertama adalah satu, buoyancy. Itu harus menguasai dengan baik. Lalu yang kedua, berusaha sedekat mungkin dengan objek. Kalau perlu kita menggunakan lampu tambahan seperti video light atau strobe. Lalu yang ketiga, bergerak sepelan mungkin supaya kita lebih stabil, juga kita tidak mengganggu si binatang yang akan kita ambil. Happy banget karena kita punya dive by di lawan jenis tuh mungkin agak terbatas kali ya geraknya atau interaksi di dalam air. Tapi kalau misalnya kita punya body cewek itu benar-benar jadi kayak punya teman di dalam air sama di atas air tuh jadi kayak udah nyambung aja. Kalau misalkan banyak temen cewek juga kayaknya seru gitu, banyak fashion dive yang kita bisa explore bareng. Sebagai diving laki-laki ngelihat sekarang perempuan banyak yang ikut diving, seru juga sih, karena ini kan bukan untuk laki-laki doang ya olahraganya. Jadi perempuan boleh juga untuk nyoba, bahkan sekarang banyak yang lebih profesional juga kok untuk dari wanitanya sendiri. Setiap penyelam yang sudah punya sertifikat itu berhak untuk turun ke laut dan wajib juga didampingi dari profesional atau instruktur. Ingat, semboyannya diving never dive alone. Kelas siapapun termasuk aku instruktur tidak boleh diving sendiri. Kita nggak tahu kejadian apapun yang akan terjadi di bawah, hanya Tuhan yang tahu, dan kita berusaha untuk sebaik mungkin menyesuaikan rule apa yang ada. Hai viewers, itu tadi kegiatan kita refresh di kolam renang. Semoga kegiatan kita tadi bisa menginspirasi kalian untuk bisa belajar diving. Pelangi Scuba mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bye.